kabar? Saya Kak Ros, ya kan kalau ini di pojok itu namanya Daniel Cliff. Ya nggak pakai on. Kita sama-sama akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Oke. Ada perempuan-perempuan cantik hari ini akan ngobrol sama kita berbagi kisah tentang kehidupannya. Tapi ke pojokan dulu ya kita untuk membahas berita-berita yang hot. Pakai data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa? Ini lagi seru rame banget ya. Aku pakai dulu ini biar kelihatan ekspresiku, ekspresi bahagia. Yang lagi ramai menjadi perhatian netizen adalah pertemuan dua keluarga. Tiga keluarga besar ya kan. Akhirnya setelah saling komen-komen disambung-sambungin sama netizen. Yang ini lagi begini, yang itu lagi begitu. Ini kumpul semuanya ya. Mumpung Om Raul Lemos ini lagi di Jakarta gitu ya. Setelah setahun terpisah sama istrinya, akhirnya ngumpul, ketemu lah sama keluarga Bapak Anang, sama menantunya Atta Halilintar, rame, akrab, meriah, dan aduh adem juga gitu ngelihatnya ya kan. Dan masing-masing posting, semua posting, tidak ada yang tidak posting begitu ya. Ya kan kadang-kadang pernah kan dulu yang waktu itu ini ada foto ini tapi kok dia gak posting. Ini adalah kalau sekarang semua posting adil merata dengan caption berbeda-beda tetapi satu jua ya kan. Postingan siapa dulu nih kita baca Azril dulu ya. Azril yang paling anaknya yang so sweet gitu ya. Di postingannya juga menjadi perhatian netizen bunyinya gini. Doaku terkabul katanya. Kumpul bersama keluarga. Semoga ini bukan yang terakhir. Tetap saling mendoakan dan menjaga satu sama lain. Amin. Amin. Akhirnya ya setelah berapa purnama gitu ya. Pelan-pelan hubungan semakin membaik. Apalagi setelah pernikahannya Aurel sama Atta. Terus postingan siapa nih? Ashanti juga. Terakhir kumpul begini udah berapa tahun yang lalu ya? Pernah ya? Sama Raul Lemos pernah? Pernah ya? Dia aja gak inget apalagi aku ya. Kan aku bukan keluarganya. Alhamdulillah bisa kumpul lagi dalam keadaan sehat. Bahagia ngobrol berjam-jam gak inget waktu. Semoga rencana liburan bareng bisa terwujud. Oh mereka mau liburan bareng. Seneng banget ya, seru banget. Ini kalau udah jadi keluarga besar gini seru banget ya. Raul Lemos, coba postingan Raul Lemos kita baca captionnya apa Raul Lemos. Kalau Chris Daniel itu cuma bersama gitu ya. Kalau Raul Lemos bunyinya Grande Familia. Juntos somos fuertes. Lu nggak ngerti ini artinya apa? Ada terjemahannya nggak? Tapi ya kita ikut senang. Atta. Captionnya Atta apa? Captionnya Atta. Mana sih? Oh ini Atta Halilintar. The Atta family, the Hermansyah, the Lemos. Tinggal tunggu Gen Halilintar. Seru banget nih kalau kita jalan-jalan bareng serunya. Oh iya seru banget pasti ya. Pasti seru banget kita ngelihatnya ya. Bahagia ikut bahagia senang ngelihatnya. Apalagi sebelum pertemuan kemarin malam ini di sebuah hotel ya. Pertemuan tiga keluarga ini. Juga kita melihat pertemuan bagaimana siapa? Om Raul Lemos ini ketemu sama Aurel. Terus dicium keningnya. Terus habis gitu juga siapa? Anang juga ya. Pokoknya akrab lah ini. Akrab lah keluarga-keluarga ini. Kita lihat cuplikannya dan udah dijadikan TikTok sama netizen berikut. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku. Komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen. Terima kasih nak. Ini bukan netizen ya ini ya. Ini itu Chris Dayanti bilang terima kasih nak untuk Atta Halilintar gitu ya. Karena banyak juga netizen yang bilang ini adalah berkat Atta Halilintar. Kehadirannya dalam keluarga ini kemudian membuat semakin harmonis itu ya. Gini dong dewasa. Emang sebelumnya ada apa sih? Lanjut berikutnya. Kalau dari dulu gini kan adem aja. Iya, ini namanya juga ya. Semua orang butuh proses dalam kehidupannya. Atta si pemersatu keluarga katanya. Ya lanjut berikutnya ada lagi komentar. Terima kasih Atta Aurel buat pemandangan yang indah ini. No more looking back to the past ya. It's about the future only from now on. Amin. Biar masa lalu itu jadi pelajaran berharga aja ya. Karena kalau nggak ada masa lalu, mungkin masa depannya atau masa kininya agak beda gitu kan ya, kita nggak pernah tahu, disyukurin aja. Nah yang berikut berita yang hot ini masih seputar Rachel Faye-nya. Kali ini muncul ada postingan dari postingan nih akun yang lagi hits banget nih, Play It Safe Baby. Ini akun host tergres ya kan, yang banyak memposting juga soal Rachel Faye-nya. Kali ini dia posting ini sebuah
postingan dari seorang selebgram yang namanya siapa sih nih? Siapa itulah, Feyrubi Jin. Yang dia posting, dia lagi story terus dikomenin gitu ya. Dikomenin, bunyi komennya itulah takut diajak kabur karantina gitu ya. Tapi nggak jelas yang komen ini siapa, nggak ada namanya tapi ada fotonya, ya kan, ada fotonya. Netizen biasa dong, dicek-cek si foto ini siapakah dia, ternyata diduga kok fotonya mirip sama akun yang si ini, fotonya sama tuh ini sama ini ya kan. Siapakah Salim ini? Salim ini yang katanya lagi deket sama Rachel V-nya, yang kemarin ikutan juga kabur dari karantina. Hah? Tadi aku bilang apa? Emang lagi dekat beda sama pacaran ya? Ya aku nggak kenal sama Rachel, dia nggak bilang kalau ini pacarnya. Oh pacarnya Rachel V-nya si Salim ini, karena fotonya sama gitu loh, cuman nggak ada namanya. Jadi tapi kan bisa aja berarti bukan Salim tapi fotonya pakai foto Salim, bisa kan? Bisa juga ya, tapi tulisannya adalah takut diajak kabur karantina. Itu sih gongnya ya kan. Sementara itu si akunnya si V ini juga ada nggak sih, akunnya si V itu ada nggak sih? Ini saling follow gitu ya? Oh nggak ketemu, tiba-tiba pada hilang, gimana sih? Ya begitulah pokoknya nih, nggak jelas lah, itu hanya sepintas gosip gitu ya. Tag follow V dan Salim tidak saling follow. Jadi ini sebenarnya postingan siapa? Sungguh sebuah gosip yang tidak jelas ya, tapi kita lihat komentar netizen berikut ini. Duh kasihan si berhak bahagia, udah banyak masalah si laki malah genit. Gitu, orang menduga itu Salim. Karena waktu Rachel kemarin yang pagi-pagi datang jam 7 untuk dipanggil pemeriksaan seputar mobil itu tidak terlihat ditemani Salim. Jelas tidak terlihat. Orang banyak wartawan juga yang ngelihat Rachel V-nya datang di kantor polisi kemarin ya kan. Ada lagi komentar netizen. Si Salim genit banget katanya gitu. Ih padahal ini aku gak tahu loh, ini gak jelas loh ya. Coba nanti undang aja lah si Salim. Itu benar postingan dia gak sih? Oke, baiklah. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Berliana Lovell. Ini kemarin ramai menjadi sorotan publik karena tiba-tiba ada gambarnya dia lagi ngamen. Gitu ya. Benarkah dia sepi job? Maka sekarang banting setir menjadi untuk ngamen di jalanan. Kita lihat dulu profilnya berikut. Ini sudah bersama Berliana Lovell. Hai. Ini yang menarik dari Berliana Lovell ini adalah dia tuh dulunya ya dikenal sebagai selebgram yang pose-posenya di Instagram itu aduhai ya. Aduhai gitu ya. Tapi dia sempat juga mengatakan bahwa udah mau merubah image-nya karena kamu merasa tidak nyaman juga gitu ya. Dan kemarin kita melihat kamu ngamen di beberapa tempat dan ada yang menyebut bahwa kamu mulai kehilangan jati diri sehingga melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang nggak tahu lah ada apa sebenarnya terjadinya. Berliana Lovell terciduk ngamen di jalanan. Ini apa sih? Kamu pernah cerita juga bahwa kamu kadang-kadang suka ya kabur dari rumah terus ngamen di Bandung gitu. Itu udah lama banget sih. Nah kemarin tuh lagi titik drop banget kali ya kayak jadi bosen sama si Berliana yang manja-manja, leyeh-leyeh nggak jelas gitu kan. Tapi gimana pun itu image-nya udah kebentuk di sosial media gitu tuh. Cuman Berli sendiri nggak nyaman lama-lama itu udah 2 tahun kan. Lama-lama kayak aduh gerah banget nih gitu. Kangen deh sama Berli yang dulu gitu. Berli yang dulu tuh kayak gimana? Aku tuh cuek banget. Aku nggak bisa make up. Pakai bajunya juga sukanya cuman hoodie sama celana pendek paling udah gitu. Kayak gini nih, kaos gombrong doang. Kaos gombrong gitu. Dari rambut juga nggak pernah nyisir aslinya. Dan ini ngamen. Ngamen. Kenapa yang kamu pilih adalah ngamen sih? Untuk pencarian jati dirimu yang dulu itu. Healingnya aku gitu kali ya. Healingnya kamu ngamen. Apa yang kamu rasakan pada saat ngamen? Happy, bisa nongkrong di pinggir jalan sama temen-temen, nggak ada jaga-jaga image, nggak harus takut dibilang sombong lah, segala macam. Coba kita lihat ini beberapa kompilasinya ya. Kalau ada cuplikannya Instagramnya Berliana Lovell nggak postingannya? Kita mau bandingin ya postingan Berliana Lovell yang ditampilkan citranya di Instagramnya dan ketika dia ngamen. Coba kita lihat dulu kompilasi waktu dia ngamen berikut ini.
gitu ya. Itu Berliana Novel yang lagi ngamen gitu, nongkrong apa segala macam, kaosnya juga kaos gombrong-gombrong. Tapi kalau dicek Instagram kamu ya, kita agak bingung kalau nampilin juga. bener-bener. Kadang-kadang soalnya banyak yang harus di blur gitu loh. Bener. Tapi makin kesini sebenarnya udah nggak terlalu sih kak. Iya, udah ketutup ya. Udah males gitu. Ketutup tapi angle-nya agak meresahkan juga gitu. Iya bener, itu kan karena si bentuknya sebenarnya bukan Bentuknya. karena si bajunya gitu. Iya. Ini yang motret siapa? Yang motret mana? Yang motretin kamu kalau di Instagram itu siapa? Biasanya selfie sih aku mah. Kamu selfie? Oh ya angle-nya juga sih Bu ya. Ya kalau selfie kan deket ya kayak. Iya. Itu mungkin orang jadi berpikir aduh gitu, resah gitu pikirannya. Tapi ya ini yang kamu semakin banyak menceritakan keresahan kamu, dikenal sebagai orang yang pemersatu bangsa lah. Dalam arti konteksnya perempuan yang seksi begitu, yang banyak membuat laki-laki itu tertarik berpikir yang bukan-bukan atau menuduh kamu yang negatif begitu ya. Ini salah satu curhatan kamu sehingga ini banyak membuat kamu merasa drop dan ingin merubah image. Kita lihat. Pakai baju. Oke, Berli kamu juga sempat diundang di beberapa vlog ya Dedi dan vlognya Denny Sumargo begitu ya. Dan pertanyaannya memang ya pertanyaan yang dari sudut pandang laki-laki gitu ya. Dan kamu sempat bilang bahwa kamu sebenarnya juga nggak nyaman gitu. Karena respon orang terhadap apa yang kamu posting di Instagram itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu harapkan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai atau respon apa sih yang kamu harapkan dari postingan-postingan kamu dari orang mengenal Berliana Novel itu apa? Kalau kemarin emang kayak kejeblos gitu loh kak. Kejeblos. Jadi posting kayak seksi itu terjeblos. kejeblos kayak soalnya sebenarnya dibilang seksi aku cuma pakai tank top paling atau kaos ngetat doang gitu kan, nggak pernah pakai bikini juga, aku nggak pernah sama sekali. Cuman karena emang bentuknya mungkin terlihat ada yang beda, akhirnya munculin image yang kayak gitu. Nah makin kejeblos kadang orang kan ya udahlah nyemplung aja gitu kan. Kamu sempat merasa ya udahlah nyemplung aja. Tapi ada manfaat ekonomi nggak sih yang kamu dapatkan dengan kamu yang tadi kejeblos itu dan mendapatkan? Ada ya. Ada banget. Ada banget. Tapi batin, jadi perang batin di dalam gitu kayak aduh capek deh kayak manja-manjaan. Sebenarnya Berlinya sendiri nggak semanja itu gitu, nggak lenye-lenye kayak gitu, gimana banget. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terus jadi kayak private yang kayak menjurus gitu, kamu nggak nyaman. Sangat nggak nyaman. Sangat Terakhir tuh aku pernah diundang salah satu YouTuber. Dia mau nanya aneh-aneh, terus pas datang aku tuh cuma pakai kaos gombrong. Kok beda? Dia ngomong gitu. Padahal dia udah nyiapin pertanyaan tuh yang aneh-aneh. Dan Berli nggak bisa jawab, dan emang Berli tuh di YouTube juga nggak pernah ngomong aneh-aneh sebenarnya. Gitu cuman looknya doang. Jadi kamu menyebut itu kejeblos gitu. Kejeblos. Ada keuntungan ekonominya ada, tapi secara batin enggak. Enggak sama sekali. Secara batin kamu kalau yang kamu bilang itu bertentangan dengan value kamu. Apa yang value kamu yang terpenting itu sebetulnya apa untuk diri kamu, Berli? Musik, aku suka hewan. Kamu suka musik, kamu suka hewan. Iya. Jadi karena kamu sebagai perempuan yang punya ciri-ciri yang menurut anggapan kebanyakan seksi gitu ya, itu jadi daya tarik banyak orang yang fokus ke situ. Lama-lama kamu risih. Apa yang paling risih sih dari apa tuduhan-tuduhan atau komen apa yang paling bikin kamu risih? Komenan yang kayak open lah gitu, atau komenan yang aduh murah banget sih kayak gitu. Padahal aku cuma mikir kayaknya aku pakai baju cuma ngetat aja deh gitu, nggak foto yang di kasur kayak gimana gitu. Kamu tidak mengundang, cuman ya itu memang bentuk badan kamu seperti itu gitu. Kamu pernah ceritakan kamu nggak punya teman perempuan, betul? Nggak punya. Punya aku 3, ini 1 tuh. Nggak banyak gitu, maksudnya bukan geng-geng perempuan gitu? Nggak pernah, nggak punya sama sekali. Nggak punya. Clubbing? Enggak, aku nggak suka. Minum-minum atau nongkrong? Suka. Nggak juga? Nggak. Aku hobi miara hewan. Miara hewan. Jadi kamu tuh kalau Berliana 3 hal yang menggambarkan Berliana selain tadi yang sudah kamu sebutkan, pencinta hewan dan hobi nyanyi, apalagi sih yang kamu pengen orang tahu itu ini Berliana sesungguhnya? Penulis? Terus? Udah, itu aja. Anak rumahan nggak juga? Anak rumahan pastinya. Anak rumahan. Dan soal pergaulan gitu, kalau dengan sesama jenis, Berliana tuh tipe yang apa sih? Tipe yang
bawel, kalau sama temen tuh bawel, Bawel. care banget. Tapi bukan yang tipe yang genit gitu. Enggak. Enggak. Malah aku tuh nggak punya gebetan Kak, saking nggak bisa kenalan terus ngedeketin. Enggak punya gebetan. Nggak punya. Jadi cuma teman-teman aja nih semua. Cuman temen. Naksir-naksir, ngerayu-ngerayu cowok gitu. Nggak pernah sama sekali tuh. Jadi kamu menganggap apa yang ditangkap orang dari tampilan kamu di Instagram itu berbeda banget dengan yang sesungguhnya. Beda banget. Dan itu menjadi beban buat kamu. Awalnya tidak, lama-lama beban sekali. Lama-lama beban sekali. Beban Apa momentumnya sehingga kamu merasa itu beban? Mungkin kemarin PPKM udah gitu, ditambah juga apa namanya, di rumah terus kan. Biasanya ada kegiatan terus nggak ada. Terus trigger yang paling triggernya itu adalah pas datang ke collab YouTube seseorang, pas ditanyanya tuh aneh-aneh gitu. Itu bener-bener yang aduh gue nggak nyaman banget nih gitu. Kamu nggak ngomong kalau kamu nggak nyaman? Enggak, profesional aja. Paling aku Profesional aja. profesional aja. Menurut kamu adalah dengan menjawab semua pertanyaan walaupun itu kamu gak nyaman. Iya, gitu. Karena kan semua kerjaan pasti ada resiko sih. Semua pekerjaan. Pasti ada resiko. Mungkin itu resikonya kali ya kalau Berli mikirnya gitu. Pekerjaan kamu apa itu sebenarnya yang beresiko itu? Iya, Pekerjaan sebagai? harus endorsement. Harus Terus endorsementnya kadang ada yang pakai ini ya, posenya gini ya, gitu. Jadi dengan orang yang menangkap image kamu dan endorsement yang ke arah sesuai dengan image dan follower kamu, itu yang jadi kamu harus mencitrakan sesuatu yang berbeda sama diri kamu. Gitu. Dan sekarang kedepannya kamu mau ngapain? Kedepannya aku mau jadi berlian aja. Mau berlian. Walaupun itu resikonya secara ekonomi akan berbeda dengan yang kalau kamu tampil terbuka. Rezeki nggak kemana lah. Rezeki nggak sama. Bahagia tuh susah banget ya. Bahagia itu susah. Bahagia susah. Aku sehari waktu ngamen tuh dapat uang 30.000 itu bahagia banget. Makanya aku mikir kayak pada saat orang ngasih 2.000 perak ke aku gitu, mereka nggak tahu aku mungkin lebih bahagia dibandingin orang yang ngasih itu. Oh, baik. Kita masih ngobrol ya sama Berliana. Maka kita panggil lagi satu perempuan lagi untuk kita ajak ngobrol. Dia ini adalah perempuan yang berprestasi ya, mewakili Indonesia di ajang pemilihan putri gitu, putri-putrian. Tapi dia juga pernah mengalami titik yang gak enak ketika mengalami cyberbullying. Kita lihat dulu profilnya Jolin Mary berikut ini. Jolin Mary. Halo, Hai. Wah, kalau Putri ya berdiri dan terima posenya. kasih. Ya ampun, Silakan Kak, duduk terima kasih Jolin. banyak loh udah diundang. Jolin adalah runner up Putri Yes. Indonesia, first runner up ya. Terus habis gitu Yes. kamu peringkat ke-8 Miss International di Betul. Jepang tahun 2019. 2019. Wah, luar biasa ya. Terima Sekarang kamu kasih, banyak Kak. kegiatannya apa, Jolin? Sekarang kegiatannya lebih ke sosial sih, Lebih ke sosial. bisnis, terus kegiatan organisasi juga. Kamu bener nggak sih awalnya tuh kamu sebenarnya lebih tertariknya juga untuk ikut ini ya, Asian Top Model gitu, yang kayak gitu-gitu model, bukan yang pageant justru, betul kah? Enggak juga sih Kak, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah passion, sebenarnya tuh pageantry ini sendiri tuh kayak bukan field aku awalnya gitu loh. Aku lebih kayak yang pengen kerja biasalah gitu, just become an ordinary people. Tapi ketika Terus- umur 14 tahun kamu ikut ngurusin pageant gitu ya, kalau nggak salah. Itu Ditawarin malah menang juara 2. Itu jadi waktu itu kakak sepupu aku yang ngatur, tapi ternyata memang dari si TV-nya itu ngelihatnya loh kok malah kamu jadi komite gitu, kamu kenapa nggak Nggak ikut jadi peserta. Justru malah kakakku yang diomelin kan. Itulah awal mulanya ya. Tapi ada berita nih yang kita mau tanya, kita mau klarifikasi ke Jolin. Coba kita buka Apa tuh Google Kak? tentang dia melaporkan 2 akun fan base-nya, ada 2 akun fans, Waduh, salah ini- satu gitu ya, karena dianggap melakukan cyberbullying kepada kamu Jolin. Ini ceritanya seperti apa, kasusnya sampai di mana? Betulkah ini membuat hubungan kalian di dalam itu juga menjadi nggak enak? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.